juga punya high damage yang lumayan di mid lane. Flicker. Dengan for defensif, dia masih di level 3, 2 level 4 untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Oh, nggak dikasih dong. Gak dikasih terus, Sans bakal coba memaksa. Oh! Wow! Gila Sans kali ini menunjukkan kualitas permainannya ada bahkan Lutfi. Bersama dengan Kiboy menutup para pasukan dari tim Evil untuk bisa mendapatkan Turtle. Kairi percayakan semuanya terhadap zoning out yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Skylar tidak harus butuh bantuan. Skylar masih cukup kuat untuk di arah gold lane. Itu dia, karena mungkin goldnya nggak manja. Dua-duanya emblem fighter, bakal sustain juga dua-duanya. So turtle pertama untuk Onyx Yap. dengan Isamsin. Dan Kairi nggak perlu harus nge-backup ke EXP dan Gold kan. Karena dengan teori dua fighter ya dia akan jauh lebih leluasa untuk bermain di area river. Atau untuk di area mid tadi. Dari build itemnya juga, Skylar akan menuju ke War Axe ya, seperti biasa. First item untuk Cici. Dan di bagian atas, Fury Hammer nih, masih untuk modal utama Lutfi. Oke, bakal coba di-commit dan Gila. instant kill dari top lane. Satu kombinasi benar-benar yang sangat baik. Antara stun, petrify, dive in. Dan juga bahkan kita lihat komunikasi yang lancar membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk bertahan di area mid lane. Tapi lihat masih ada Nether Netherram. Dihentikan pergerakan dari seorang Kiboy. Dan bakal para pasukan dari tim Kairi. Evil. Mereka kehilangan dua momentum. Apa terus lihat. Dengan Kara Aether. Gak ada jalan untuk pulang. Skylar is coming. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk commit. Mereka tidak mau melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang dengan 4 poin kill di awal. Tapi seenggaknya pertukaran yang akhirnya terjadi lagi. Seilah kembali tumbang. Membuat Parsha di awal nggak bisa farming. Itu bakal jadi enak untuk scaling di mid gamenya. Apalagi mereka bawa jungle tank kan. Ini dampaknya bakal lebih signifikan lagi nanti di turtle selanjutnya mungkin. Evil akan agak maksa untuk masuk ke turtle. Iya. Terutama untuk EXP ya, yang menjadi kanan Lutfi juga nih. 2 assist dari Lutfi untuk di area top. Dan lumayan nih untuk bisa mendapatkan Arlot juga tadi. Karena Arlotnya harus bisa set up dan kita belum melihat dari Evilnya sendiri bisa memaksimalkan Arlot di depan. Atau bahkan dengan Parsha-nya dengan Feather Airstrike. Oke, Retribution. Cuman ya nggak bakal lama-lama banget sih sampai turtle yang muncul. Sekarang akan lebih tenang, temponya turun dari keduanya. Cuma di tempo kayak gini, Yisanchin akan lebih enak. Ya dikasih farming terus, dikasih nafas terus, diinvasi harusnya pakai Baxia malah nggak dapet Lim. Iya. Dan lihat digerokotin malah jungle-nya. Ya, karena ini metode pick off yang nggak berjalan dengan baik menurut gue Kiboy. Kiboy sengaja masuk supaya bisa di all in tapi ternyata itu semua. Lihat tsunami slam-nya for nothing dan ada Sun di depan sana masih menahan Netherram. Sehingga mereka berhasil mendapatkan satu poin kill atas powerful dari jalan untuk pulang. No Netherram masih ditahan. Dan kemungkinan kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan turtle tersebut, purple buff atau jungle lainnya akan ditabrak habis. Karena mereka masih punya short skillnya. Itu free banget sih. Turtle yang gak bakal ada kontes sama sekali. Bahkan di bagian depannya Kiboy. Dia ngasih vision, dia ngasih pressure-nya juga. Dan 2000 gold. Keunggulan dari Onyx. Ini yang dari kemarin tunggu di early game kasar dari Onyx. Yap. Yang hilang ya buat di awal-awal. Sekarang muncul early game dipegang dengan Onyx juga di bagian atas kita melihat adanya perbedaan 2 level. Antara Lutfi dan juga Jir. Di bagian mid hanya bisa bertahan ternyata untuk tim Evil. Tapi yang concernnya sekarang adalah Fen-nya juga. Ini belum keganggu sama sekali Lim. Wah, rotasi Aether. Skylar yang dituju. Tapi Skylar akan menjadi pilihan utama, tidak akan bisa cukup kuat kali ini karena Netherram. Netherram. Tidak tahu betul kok dia berhasil mendapatkan 3 momentum. Di following up kembali, Kairi is coming. Tidak ada yang bisa mendapatkan Sans. pas. Menutup jalan pulang Aether tertarik membuat para pasukan dari Evil akan kehilangan jungle-nya. Double kill, Gear terlambat untuk melakukan cover ke arah bottom lane. Dan lihat, final slash for nothing. Ditarik. Sans masih terlalu kuat untuk bisa bertahan di depan sana. 3 momen secara berbeda dan bahkan Avatar of Guardian dari Kiboy menutup Evil total. Perfect timing. Lagi-lagi Kiboy tadi masuk di waktu yang sangat tepat. Di bagian atasnya juga unggul. Itu berempat loh tadi. Iya. Onyx dia team fight berempat. 3 momen om. Dan Netherram. Tsunami Slam. Tsunami Slam langsung sama posisi dari LG. Avatar of Guardian. Ya. Tuh, semuanya jalan ya. Secara sinkron untuk Onyx juga. Dan tiba-tiba mereka, ya kita bisa bilang goldnya langsung leading dengan cukup jauh juga. Tapi secara minimapnya ini Skylar yang menjadi target ternyata. Terus-terusan loh. Tapi nggak masalah sih karena dia Fighter, juga. kan dia fighter. Iya. Sama dia yang paling bisa possible dimakan. Untuk saat ini paling possible dimakan dengan seluruh source skill yang keluar ya cuma Skylar. Kalau dia mau ngandelin ke arah Lutfi, wah Lutfi masih punya balikin keadaan, Lutfi masih punya Black Dragon Transform. Jadi terlalu banyak source skill yang keluar kalau ke Lutfi kayak nggak worth it. Iya. Dan Kairi lihat digundulin jungle memiliki dari Aether yang harusnya itu yang dilakukan Aether. Benar. Tapi ini yang baru dibilang Kairi.
Hunter, BOD, dan Skylar. Oke, tapi Skylar bakal di-commit di arah bottom lane, ditukar dengan adanya satu turtle sepertinya cukup worth it karena ini Skylar bukan dengan marksman, tapi dengan fighter jadi masih oke. Dan hanya satu ball point kill saja didapatkan dari seluruh invasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Evil ke arah Skylar. Dan kalau mereka bisa menutup laning di bawah dan tidak pecah terhadap turretnya, Gak itu pecah. lebih bagus lagi. Gak pecah, Kairi udah sampai di bawah. Yep. Dan ini bakal nyelesain Blade of Despair-nya juga sih. Sebentar lagi akan jadi. Di item kedua, ini baru akan ada damage. Oke. Dengan adanya pergerakan dari Evil, mereka juga cukup kebingungan menumbangkan Suns dengan adanya terlalu banyak stack juga ini berbahaya. Soft skill doang yang keluar, Suns hidup lagi. Dan lihat dari tengahnya nih. Sheila yang bakal menjadi ujung tombak sebagai defendernya mereka. Emang agak susah pasti untuk hancurin di tengahnya. Dan hati-hati ya untuk metode defense-nya Evil. Ini lumayan bagus loh. Ada Arlot yang bisa mainin dengan posisi. Ada Sheila juga dengan Parsha gitu kan. Untuk clear wave. Ini bukan masalah. Dan bahkan juga mereka bisa nyelesain Netherrealm dengan sangat cepat. Ya. Pada Slings dan juga Feather Extract itu Netherrealm bisa selesai cepat. Bisa keluarin orang dari Netherrealm malah. Iya. Iya, tapi sudah ada pertukaran lane yang terjadi. Kita melihat bagaimana Skylar sudah ada di area top ya, tapi titik serangan dari Evil ini tetap ada di bottom lane. Gak berubah sama sekali, mereka tetap fokus untuk menjaga agar Fen-nya gak ke pick off. Dan ini aman banget Fen. Ya. Kita lihat tadi hampir ya, bayangkan kalau itu tadi masih ada. Mungkin Ether akan menjadi korban jiwa. Tapi tempo tenang gini, lagi-lagi Kisanchin bakal makin enak nih. Iya, Dia gerogotin semuanya. itu dia gerogotin lagi. Tadi orange, sekarang purple. Ditukar aja. Ini level 13 Kairinya weh. Kairi level 13, Ether level 10, dan kalau misalnya Kairi sudah berada di level 15, Ethernya hanya level 11, dan final slash-nya juga for nothing. Gagal tadi. Iya, nggak bisa di-following up. Dan mereka kalau mau team fight sekarang, pastikan mereka untung. Karena kalau tidak, ini akan bahaya untuk tim Evil. Dan Iya. ya, akhirnya defensif lagi. Sementara untuk Karinya menuju ke Trinity ini satu item lagi. Itu tetap power spike loh buat Kari, jadi harus diwaspadai juga sama Onyx. Betul, apalagi ada Kalea ya. Yang nanti bisa nangkepin satu. Nah, Skylar bakal coba ditahan. Avatar Gantian! Dapetin Backup. satu, lihat tim fight di arah belakang. Keyboy menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Evil. Keyboy versus everybody, tapi Lutfi baru datang. Apakah akan loncat dan Lutfi? Dengan Black Dragon Transform Dikejar, mencari di dikejar! mana sang burung berada. Bakal coba dikejar habis-habisan. Kirka dikasih pulang oleh Lutfi. Lutfi masih mau lebih double kill, bakal ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx. Menutup 4 pemain dan Sheila, the one last man standing harus mundur ke arah belakang. Kemana burung itu pergi? Nggak peduli, Lutfi akan mengejarnya sampai titik darah terakhir. Dua ditukar 4 kali ini, keunggulan berganda bagi Onyx. Bakal mid-nya pun pecah. Sekarang Lord terbuka. Dan Evil, dia nggak punya chance sama sekali untuk melakukan kontes. Nggak ada. Lord ini bakal free untuk Onyx. Yes, ini dia. Onyx, just being Onyx. Draft yang mungkin bisa kita bilang masih sosok, masih mirip-mirip, masih mereka banget. Tapi lihat gameplaynya berbeda, Lim. Mereka bermain seperti biasa, mereka bermain tenang, mereka bermain relax dan sedikit replay. Yap, dari replaynya juga ada Netherrealm yang selalu dipersiapkan. Sehingga Tsunami Slam tidak berimpact terlalu besar. Tapi ada Aether yang ini kelihatan cukup merepotkan ya. Karena memisahkan arah fight-nya. Tapi ternyata dengan masuknya Black Dragon Form juga dan dengan punyanya item dari Kairi. Terbongkar sudah pertahanan dari Evil di tengah dan juga di belakang. Wah, ini masuknya bagus banget sih, ganti-gantian. Ada yang nahan damage dari turretnya dulu, mundur dulu, gantian lagi. Dan sekarang masih ada Holy Defense untuk Evolve, masih di menit 10. Dan by the way ya, tadi high ground defense yang bisa banget untuk dibahas adalah Final Slash plus adanya Wither Eye Strike. Ini dua skill yang cukup bahaya karena satu main sama posisi, satu punya high damage-nya. Oke. Masih ada Holy Defense memang. Morify langsung dipaksa. Tertrigger. Suns tertrigger dibandingkan dia terkena Final Slash. Membuat para pasukan dari tim Evil kali ini mereka harus melakukan defensif. Mirip Eman ya? Mirip Eman tuh, Iya mirip. mirip aja. Dan di top lane, ya tadi karena memang harusnya masih bisa ke defense ya, masih Lord yang pertama. Masih cukup aman juga, tapi 8.000 gold. Ini angka yang dahsyat banget. Oh, dikejar lagi. Oke, mereka tidak mau melepasi 8.000 Yoji? gold. Kemudian, curtain close dari Skylar yang menutup 2 pemain para pasukan dari tim Evil. Bahkan mereka Tsunami Slam Wah. Fortnite yang lihat Lutfi menutup 3 pemain di arah pelanggan para pasukan dari tim Evil. Mereka porak-poranda. Mereka kehilangan 3 pemain dan fokus ke arah base di menit yang ke-11. Mereka nggak peduli dengan adanya Holy Defense. Mereka ingin menghancurkan Oh, langsung? Evil. Mereka fokus ke arah base. Mereka nggak peduli apa yang terjadi dan bahkan Gear menjadi korban jiwa. Onyx Indonesia mulai bangkit dari tidurnya sang Raja Langit. Mulai mengepakkan sayapnya.